Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat taufik dan hidayahnya lah yang tidak terhingga sampai hari ini kita masih menghirup udaranya. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta kerabat dan keluarga beliau hingga yaumil akhir. Amin. Pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi akhlak, terutama meneladani akhlak Rasulullah. Rasulullah merupakan teladan yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya Rasulullah diutus itu ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Di antara akhlak yang beliau ajarkan adalah menghormati, menyayangi dan memuliakan orang tua, terutama kepada ibu kita. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada beliau tentang siapakah orang yang harus dihormati terlebih dahulu, Rasulullah menjawab, ibumu, ibumu, ibumu sampai 3 kali, dan kemudian bapakmu. Nah, akhlak mulia lainnya yang beliau ajarkan adalah menghormati dan memuliakan tetangga. Karena tetanggalah orang yang dekat dengan kita. Bagaimana akhlak kita terhadap tetangga itu? Jika bertemu, mengucapkan salam. Jika diundang, maka kita datangi. Misalnya, mereka mengundang untuk buka puasa bersama, ya kita datang. Kemudian ketika sakit, kita perlu menjenguknya. Kemudian jika meninggal, hendaknya kita mengantarkan jenazahnya. Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa seseorang belum dapat dikatakan telah beriman yang sempurna jika perutnya kenyang sendiri, sedangkan tetangganya menderita kelaparan. Nah, makanya penting sekali meneladani akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian akhlak terhadap lingkungan. Nah, beliau juga mengajarkan untuk memelihara dan menjaga kebersihan, di mana kita sering mendengarkan kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Beliau juga melarang kita buang air di air yang tergenang atau tidak mengalir agar tidak menimbulkan bau busuk ataupun penyakit. Nah, di sini yang suka tanaman juga disebutkan Rasulullah juga memelihara tanaman, karena dengan memelihara tanaman juga ibadah. Nah, akhlak Rasulullah yang perlu kita teladani selain itu adalah mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, dalam sebuah hadis Bukhari riwayatnya seperti ini,
Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesibukan membantu istrinya, dan jika tiba waktu salat maka beliau pun pergi salat. Nah, jadi dalam rumah tangga pun beliau juga membantu pekerjaan rumah. Nah, tidak hanya dibebankan kepada istri beliau. Rasulullah dengan senang hati membantu istrinya menyelesaikan pekerjaan rumah. Berarti kita juga harus rajin membantu orang tua kita agar disayang Allah dan Rasulullah. Selain itu, akhlak yang perlu kita teladani adalah rajin berolahraga. Nah, di sini menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang, dan memanah. Nah, jadi olahraga itu penting buat kesehatan kita. Bagi yang suka berkuda, memanah ataupun berenang, ya silahkan kalian ikuti ya. Kemudian akhlak yang perlu kita ikuti adalah melaksanakan salat duha. Nah, apalagi bulan Ramadan, salat sunnah itu juga dilipat gandakan selain kebaikan-kebaikan lainnya ya. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, kekasihku Rasulullah memberikan pesan atau wasiat kepadaku dengan 3 hal yang tidak pernah aku tinggalkan hingga aku meninggal nanti, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, salat duha, dan tidur dalam keadaan sudah mengerjakan salat witir. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi dari hadis riwayat Bukhari tersebut, teladan yang kita dapat ambil adalah Rasulullah melaksanakan puasa sunnah selama 3 hari dalam tiap bulan. Kemudian melaksanakan salat duha, itu bilangan salat duha dari mulai 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, dan seterusnya ya. Kemudian beliau tidak akan tidur kalau belum mengerjakan salat witir. Masya Allah, ya akhlak Rasulullah memang sebaik-baiknya. Kemudian teladan dari Rasulullah yaitu menjenguk orang sakit. Nah, jadi kita akhlak terhadap tetangga tadi, menjenguk orang sakit ya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis itu, barang siapa yang menjenguk orang sakit, ia akan terus berada dalam naungan rahmat hingga ia duduk. Maka apabila ia duduk, ia di dalam rahmat tersebut. Nah, dalam adab menjenguk orang sakit, ada doa yang perlu kita lafalkan, yaitu Allahumma shfi, kemudian diisi dengan nama yang sakit tadi. Ya Allah, sembuhkanlah si A misalnya ya. Jadi kita doakan ketika berkunjung ke orang yang sakit. Kemudian teladan yang diajarkan oleh Rasulullah adalah ini paling kita kenal, yaitu adalah gemar berdagang. Nah, jadi dari sejak usia muda Rasulullah sudah berdagang, menjadi pedagang hebat. Dagangan beliau selalu laris terjual karena beliau terkenal jujur dalam berdagang. Dalam sebuah hadis itu, Nabi SAW pernah ditanya, usaha, pekerjaan atau profesi apakah yang paling baik atau ideal? Rasulullah bersabda,
pekerjaan seseorang dengan tangannya, dan setiap jual beli yang baik. Nah, Masya Allah. Jadi kita bisa meneladani akhlak Rasulullah ini ya. Sekian dari Ibu. Semoga kita selalu diberi kemudahan untuk berbuat baik, diberikan kelembutan hati dalam menerima ilmu ataupun kebenaran. Kemudian dimudahkan untuk berpuasa. Semoga puasa kita tunai sebulan penuh. Ya, amin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita cukupkan materi hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, Astaghfirullahalazim, doa kafaratul majlis, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.